Pernah kebayang nggak kalau ngajar bahasa itu sebenarnya kayak jadi arsitek? Bukan cuma mindahin bata kosakata atau adukan semen tata bahasa, tapi benar-benar ngebangun jembatan kokoh yang nyambungin dua dunia. Nah, hari ini kita bakal bedah cetak biru super keren dari seorang arsitek pemahaman E.N. Nurhasanah. Lewat buku panduannya, kita akan lihat gimana cara ngajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA bisa diubah total. Dan inilah fondasi dari semua pemikirannya. Kutipan ini tuh dapat banget esensinya. Setiap kelas BIPA itu ibarat proyek diplomasi kecil-kecilan. Setiap pengajar adalah duta budaya. Jadi ini bukan lagi soal tata bahasa kamu benar atau salah, tapi soal gimana kita bisa membangun koneksi dan pemahaman yang tulus antar manusia. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Dan asyiknya, panduan ini nggak cuma ngasih kita visi besar, tapi juga seperangkat alat yang lengkap banget. Oke, yuk kita selami lebih dalam cetak biru ini, dan kita temukan bareng-bareng gimana caranya menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar bisa mengubah cara pandang. Perubahan pertama yang paling mendasar adalah cara kita melihat peran seorang pengajar. Coba deh, lupain dulu gambaran guru yang cuma berdiri di depan kelas sambil ngejelasin rumus kalimat. Cetak biru ini ngajak kita untuk jauh melampaui itu. Lihat deh, peran guru sekarang didefinisikan ulang. Seorang pengajar BIPA itu sekarang adalah fasilitator budaya yang ngebantu pembelajar melewati gegar budaya dengan mulus. Mereka juga jadi mentor yang ngebangun rasa aman buat belajar. Dan yang paling penting, mereka adalah pembangun komunitas di dalam kelas yang seringkali isinya campur aduk dari berbagai negara. Kalau peran gurunya berubah, ya jelas filosofi mengajarnya juga harus berevolusi kan? Nah, panduan ini ngasih kita sebuah kompas baru. Arahnya itu bukan lagi nunjuk ke buku teks, tapi ke si pembelajarnya sendiri. Prinsip-prinsip ini tuh kayak pilar-pilar utama dari bangunan kita. Mulai dari menempatkan si pembelajar sebagai pusat dari segalanya di kelas, sampai mastiin setiap materi itu terasa nyata dan relevan buat mereka. Ini bukan sekedar daftar biasa loh, tapi sebuah sistem yang saling nyambung buat menciptakan pembelajaran yang benar-benar nempel di otak. Jadi intinya apa? Intinya begini, kelasnya yang menyesuaikan diri dengan Anda, bukan Anda yang harus ngikutin kelas. Kamu belajar bahasa Indonesia buat bisnis, buat jalan-jalan, atau buat kuliah. Nah, kurikulum yang bagus itu bakal ngerespons tujuan unik kamu itu. Proses belajarnya jadi terasa lebih personal dan ya pastinya jauh lebih efektif. Oke, filosofi dan prinsipnya udah kita pegang. Sekarang, saatnya kita bongkar isi kotak perkakasnya. Buku panduan ini bukan cuma teori doang. Isinya penuh sama metode-metode inovatif yang bisa mengubah kelas jadi kayak laboratorium bahasa yang hidup. Ada teknik presisi seperti Diktogloss, ada juga proyek kolaboratif, sampai pengalaman total seperti imersi. Metode pertama yang mau kita bahas itu Diktogloss. Lupakan deh dikte tradisional yang bikin ngantuk. Ini tuh kayak dikte gotong royong yang memaksa otak kita buat kerja dengan cara yang luar biasa. Prosesnya itu simple tapi jenius banget. Jadi, kamu dengerin sebuah teks, catat kata-kata kuncinya, terus bareng tim kamu, coba bangun lagi teks aslinya. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Kamu nggak cuma ngingat-ngingat, tapi juga negosiasi, bahkan mungkin debat kecil soal tata bahasa, dan secara bareng-bareng membangun pemahaman. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Diktogloss itu menjembatani jurang antara yang penting ngerti sama yang penting bener. Kamu nggak bisa cuma nangkep artinya doang, kamu juga dipaksa mikirin gimana cara nyampeinnya dengan tata bahasa yang pas. Ini benar-benar senam otak yang bagus banget buat pembelajar bahasa. Oke, dari yang presisi, sekarang kita ke metode yang total. Namanya imersi. Kalau Diktogloss itu kayak latihan spesifik, imersi ini adalah pengalaman menyeluruh. Intinya adalah menciptakan semacam gelembung, bahasa Indonesia, di sekitar kita. Metafora ini pas banget kan? Di kelas imersi, semua instruksi, interaksi, semua materi, ya semuanya disajikan dalam bahasa Indonesia. Tujuannya, untuk meniru cara kita belajar bahasa ibu kita dulu, di mana kita dikelilingi sama bahasa itu, dan secara alami, secara intuitif, menyerapnya dari konteks. Tentu aja, filosofi dan metode keren tadi percuma kan kalau nggak bisa dipraktikkan? Nah, salah satu hal baru yang ditawarkan buku ini adalah gimana ia merinci cara ngajarin keempat keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, secara terstruktur. Yuk, kita lihat gimana cetak biru ini ngatur pembelajarannya di berbagai tingkat kemahiran. Tabel ini nunjukin alur perkembangan yang jelas banget. Di tingkat pemula atau A1, fokusnya ke interaksi dasar. Latihannya ya kayak main peran, memperkenalkan diri. Naik ke B1, pembelajar didorong buat membangun cerita, misalnya mendeskripsikan pengalaman liburan. Sampai di tingkat C1, keempat keterampilannya dipakai barengan buat hal-hal kompleks, kayak debat isu sosial budaya. Jadi, setiap tingkatan itu dibangun secara sistematis di atas tingkatan sebelumnya.
Dan ini nih salah satu kunci yang bikin metode ini relevan banget sama zaman sekarang. Peran media otentik. Lupakan dialog kaku dari buku teks. Kita di sini ngomongin soal nonton klip berita beneran, vlog dari kreator Indonesia, atau bahkan bedah lirik lagu pop. Ini cara Jitu bikin bahasa jadi hidup, nyata, dan nyambung sama dunia hari ini. Cetak biru yang bagus itu nggak cuma berhenti pas bangunannya udah jadi. Pasti ada juga proses inspeksi dan evaluasi buat mastiin kualitas jangka panjang. Nah, ini adalah tahap akhir dari kerangka kerja yang kita bahas. Nah, panduan ini ngebedain dengan jelas antara dua jenis evaluasi. Ada yang namanya evaluasi formatif, ini tuh kayak kompas kamu selama perjalanan. Kuis kecil atau umpan balik dari guru, itu formatif. Tujuannya buat bantu kamu terus belajar. Terus ada evaluasi sumatif, ini kayak foto di akhir perjalanan. Misalnya ujian akhir, yang ngerekam apa aja yang udah kamu capai. Dua-duanya sama pentingnya. Tapi, yang lebih menarik lagi, evaluasi ini bukan cuma soal nilai siswa. Ini adalah siklus 360 derajat. Gurunya juga berefleksi soal cara ngajarnya, programnya juga meninjau ulang kurikulumnya, bahkan pembelajar juga ngasih masukan. Semuanya ini tujuannya cuma satu, peningkatan kualitas yang nggak pernah berhenti. Kutipan penutup dari buku ini, wah ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Jadi pengajar atau bahkan jadi pembelajar sekalipun, itu bukanlah sebuah tujuan akhir. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses yang nggak pernah berhenti untuk jadi lebih baik. Jadi, kita balik lagi ke metafora jembatan di awal tadi. Panduan dari Nur Hasana ini udah ngasih kita cetak birunya, udah ngasih kita alat-alatnya. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua. Dengan semua ini di tangan, jembatan pemahaman seperti apa yang mau kita bantu bangun untuk menghubungkan dunia?